Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan peternak dimanapun berada, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat dan ternak ayamnya lancar jaya. Oke kawan-kawan, kita sudah memasuki episode terakhir paket lengkap beternak ayam kampung. Saya bingung mau mulai dari mana dulu. Kita tur kandang dulu lah ya. Ini sudah berapa bulan ya? Lupa saya udah berapa umurnya nih. Nggak tahu, itu juga lumayan. Ini ayam kita yang sudah mungkin sekitar 1 atau 2 minggu lagi udah bisa kita panen lagi. Ada sekitar 20 sampai 30 ekor kawan-kawan. Inilah yang dinamakan siklus. Masih ada yang telur, masih ada DOC, masih ada umur sebulan, umur seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Nah ini ada yang siap panen, ada yang telur. Oke lah, itulah yang dinamakan siklus yang selalu kita bahas dalam video-video beternak ayam kita kawan-kawan. Pada episode terakhir belum episode terakhir sih, pada episode terakhir ini mau penutupan, ini kita membahas terkait aspek non teknis. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana memulai beternak ayam kampung. Untuk belajar itu 10 atau 20 ekor DOC kita besarkan untung atau tidak. Nah ini kawan-kawan ceklah di video sebelumnya. Kali ini kita akan membahas terkait inovasi harus kita lakukan dalam beternak ayam kampung. Nah saya sudah jalan tadi dari kandang pertama, kedua dan ketiga. Kawan-kawan tentu melihat beberapa perubahan ini di kandang saya. Karena aduh sebentar kawan-kawan. Karena memang dalam beternak ayam kampung ini kawan-kawan, tidak cuma beternak ayam kampung, dalam usaha apapun, kalau kita tidak berinovasi itu susah untuk berkembang. Nah makanya banyak nih perubahan kawan-kawan. Lihat nih kawan-kawan, bukalah video yang episode pertama, itu pasti kondisinya beda nih dengan kondisi sekarang. Jadi apa yang mau saya sampaikan, apa yang mau saya sharing ke kawan-kawan kali ini, setiap waktu, dari waktu ke waktu, tentu kita akan menemukan masalah. Nah itu udah pastilah. Sebentar kita ngobrol di sini aja kali ya kawan-kawan, atau kita lihat ke sebelah dulu. Kita santai-santai aja lah. Kalau kawan-kawan mau skip dipercepat juga boleh, asal nanti kawan-kawan inti pembahasannya dapat. Nah itu aja lah. Oke. Di sana di sebelah panas kawan-kawan karena ini seng bening itu, ada cahaya matahari masuk sana. Kita di sini aja lah. Ini kita alokasikan untuk dijadikan indukan nantinya. Karena ini sudah kita pilih yang sehat-sehat, yang bagus-bagus, kita pisahkan di sini untuk kita jadikan nantinya indukan. Oke kawan-kawan, saya ulangi lagi. Dari waktu ke waktu, seiring berjalannya waktu, kita pasti akan menemukan masalah. Nah kita nongkrong lah sini sama ayam. Oleh sebab itu, setiap masalah harus kita carikan solusinya. Nah betul kawan-kawan ya. Oke, ini dulu saya pakai tempat pakan triplek, kotak kayak gitu. Permasalahannya ayamnya nyeker, banyak pakannya yang terbuang, terus bercampur dengan kotoran,
Terus malamnya ayam tidur di sana, udah numpuk-numpuk, nggak tahu tuh ayam kok senang kali tidur di dalam ini. Padahal udah kita kasih alas sekam. Akhirnya saya ganti dengan tempat pakan ini, semua kita ganti. Oke, timbul lagi masalah. Ketika kita kasih 2 tempat pakan, waktu itu oke. Tiba-tiba ayam kita melimpah. Tetasan kita lumayan banyak. Ternyata kita masukin sekitar 100 ekor. Nggak cukup kawan-kawan tempat pakannya. Akhirnya timbul masalah lagi. Ayam berebut makan, ada beberapa yang tidak dapat makan. Akhirnya kita tambah lagi. Itu jadi 3. Oke, aman. Beberapa waktu aman. Timbul lagi masalah. Ketika ayam sudah beranjak agak besar, ternyata tak muat lagi kawan-kawan dengan tempat pakan 3. Kita harus carikan solusinya. Akhirnya kita tambah dengan tempat pakan yang kotak dulu. Kita fungsikan lagi seperti ini. Tapi sifatnya hanya untuk menambah saja, untuk mencukupi. Karena kaleng makannya tidak cukup. Jadi kita kasih untuk tambahan pakannya di sana, sehingga ayam yang tidak muat di tempat pakan ini dia bisa makan di sana juga. Oke, ketemu nih solusinya. Oke, berjalannya waktu lagi, ternyata timbul lagi masalah kawan-kawan. Apa masalahnya? Ternyata malam-malam ayamnya malah bergerombolan. Akhirnya datanglah teman sama peternak ke sini, sahabat-sahabat saya sesama peternak berkunjunglah ke kandang saya. Dia kasih masukan. Nah ini kawan-kawan, kita jangan sampai anti dengan masukan orang lain ya. Apalagi orang itu sudah lebih ahli daripada kita. Kita harus mempertimbangkan itu. Tidak boleh kita sok pintar, udah merasa paling benar, itu tidak boleh. Akhirnya dia ngasih saran, Vin katanya, itu ayamnya kayaknya kedinginan. Oke, lalu apa solusinya bang? Nah, disarankan untuk memberikan lampu. Nah, lampu perhangat, tapi kita aktifkan di malam hari saja karena siang kan ini menyebar dia. Nah, udah ketemu lagi solusinya. Kalau dulu waktu awal kita masukin, karena kan sebelum masuk ke sini ayam itu kan di kandang ini ya, kandang kawat ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan kalau mengikuti video saya dari awal, ngelihat siklusnya itu kan paham lah, ngerti tempat-tempat ayam. Ini kenapa nih? Oh, tidur siang kau. Oke, sehingga pas masuk ke sini tidak ada penghangat, dia malah bergerombolan tidurnya. Ada yang mati kehimpit. Tiba-tiba pagi-pagi udah gepeng aja nih ayam nih kawan-kawan. Nah, akhirnya setelah kita kasih solusi ini, itu lumayan membantu. Tetapi masih saya anggap kurang lah. Karena penghangatnya mungkin kalau agak terlalu turun, atau memang di daerah sini itu kalau malam itu agak lumayan dingin kawan-kawan ya. Lumayan sejuk lah, berbeda mungkin dengan daerah kawan-kawan di lokasi yang panas. Sehingga nanti, nah kemarin ada lagi rencana saya, ini dindingnya akan saya tutup dengan terpal atau plastik, sehingga ayam ini hangat lah, karena tidak terlalu masuk angin. Ya minimal saya akan mengutamakan dulu untuk mendinding bagian luar semua sekeliling kandang itu dengan terpal atau plastik, sehingga tidak terlalu kena angin di malam hari. Nah intinya kawan-kawan,
Setiap daerah, setiap wilayah itu berbeda kondisi lingkungannya. Kita harus sesuaikan. Saya sudah sharing ke kawan-kawan terkait kandang. Saya sudah sharing ke kawan-kawan terkait pakan. Saya sudah sharing terkait berbagai hal lah. Kawan-kawan jangan pure melaksanakan itu. Karena gini kawan-kawan, setiap daerah itu berbeda-beda permasalahannya. Setiap tempat, setiap kandang itu berbeda-beda permasalahannya. Maka dari itu kita tidak boleh berhenti untuk melakukan berbagai macam inovasi, mencarikan berbagai macam solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apapun permasalahannya, kita harus cari solusinya. Dulu permasalahan di awal-awal, saya lupa nyebutin, itu ayam kena snot semua. Saya pusing tuh kawan-kawan, sampai pokoknya satu kandang ada yang kena satu ya, saya nggak tahu ya di awal-awal ya. Sebagaimana yang udah saya ceritakan di episode sebelumnya, tiba-tiba saya kira ya cuma penyakit biasa. Ternyata alhasil satu koloni kena semua. Saya panik, habis itu saya carikan solusinya, akhirnya dapat, dan sekarang begitu ada yang kena, udah langsung kita obati, langsung kita atasi sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan. Nah, itulah kawan-kawan yang pengen saya sampaikan, bahwasanya kita dalam beternak tuh tak bisa hanya mengandalkan cara-cara kita sudah nonton YouTube begini kita pure melaksanakan itu. Tidak bisa seperti itu. Pasti akan timbul masalah-masalah. Misal masalah sederhananya, masalah cuaca tadi, masalah keadaan suhu di kandang kita. Ya kalau anginnya masuk, ya ayam kedinginan, ya nggak berkembang dia kawan-kawan. Sayapnya turun, ayam tidak nafsu makan. Nah, akhirnya kita harus mencarikan solusinya. Intinya adalah kita seiring berjalannya waktu akan menemukan berbagai macam masalah. Kita harus selesaikan itu, kita harus berinovasi, kita harus mencari kawan-kawan, menjalin komunikasi dengan orang-orang, dengan teman-teman sesama peternak untuk berbagi ilmu. Nah, kawan-kawan jangan terlalu percaya dengan YouTube ya, termasuk YouTube saya nih. Pokoknya ada beberapa akun YouTube yang saya temukan itu, aduh, saya kadang kasihan juga ya kalau seandainya ada yang mengikuti seperti itu gitu loh. Karena saya kemarin-kemarin tuh juga ada berapa masalah yang disebabkan karena saya menyontek apa yang di YouTube, ternyata tidak seperti itu mengatasinya. Oke lah kawan-kawan ya, sebagai penutup kita update dulu lah ayam black permut kita. Black permut ini dari peternak muda, dari Suhu. Bukan sih, kita dapat dari yang lain, tapi ini produknya penciptanya ya Mas Yoga peternak muda itu. Nih udah, ini lahirnya netasnya tanggal 2, berarti sekarang saat bikin video tanggal 22, berarti tanggal 2 Oktober nanti itu umurnya Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, baru 3 bulan. Berarti ini belum nyampe, sekarang tanggal 22, berarti masih kurang 8 hari, kurang seminggu. Ya, artinya ini baru 2 bulan, 3 bulan kurang 10 hari. Nah, kira-kira situlah, 9 atau 10 hari lah. Nah, ini sudah bobotnya udah, kayaknya ini udah lebih sekilo nih kawan. Dan beruntungnya kawan-kawan kita dapat ini nih, dapat yang jali. Tuh, dapat jali 2 ekor. Mudah-mudahan yang sana itu ini jantan. Nah, ini betina, kita dapat sepasang.
Nah, ini yang lain. Nanti ini kita seleksi ya kawan-kawan ya. Kita tidak semua. Ini ada yang lumayan kerdil ya. Ini kita nanti nggak akan kita jadikan indukan. Kita pilih berapa ya, paling 4 atau 5 ekor betina, 1 ekor jantan. Nah itu yang putih kita dapat nih, white leghorn kayaknya. Malah keluar dia gennya apa itu jantan. Nanti kita pilih 4 atau 5 betina, udah kita kembangkan. Nah oke lah kawan-kawan ya. Intinya jangan berhenti berinovasi, jangan berhenti, jangan ngerasa sudah hebat sehingga tidak melakukan inovasi atau melakukan perbaikan-perbaikan. Karena yang namanya usaha, kalau kita tidak mengikuti mengikuti zaman, kalau dalam beternak ya tidak mengikuti permasalahan dan solusinya, ya hancur kita. Oke, mungkin untuk sementara pada video kali ini mungkin itu sajalah ocehan saya kawan-kawan ya. Karena nanti kalau videonya terlalu lama, kawan-kawan juga bosan nih dengar ocehannya. Semoga ocehan saya bermanfaat nih buat kawan-kawan. Saya coba sharing ke kawan-kawan semua supaya kawan-kawan tidak terjebak dengan apa yang saya alami dulu di awal-awal beternak. Oke lah kawan-kawan ya, semoga bermanfaat dan sukses selalu buat kawan-kawan semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.